pembaca pembaca bersifat mengayomi ya, eh, bersifat mengayomi dan mengatur kehidupan bumi pada semua tingkat sosial dan menjadikan penafsiran menjadi dinamis sesuai dengan zaman. Jadi ini adalah penafsiran maudhu ini sesuai dengan zamannya bisa digunakan dan cocok untuk memecahkan permasalahan sosial, kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain. Yang keempat adalah ah, penafsiran ini diklaim sebagai penafsiran yang terbaik. Penafsiran yang terbaik. Yang kelima, kesimpulan dihasilkan mudah dipahami. Jadi eh, penulis mengemukakan bahwasanya kesimpulannya mudah dipahami karena ia membawa kepada petunjuk Al-Quran, ya, petunjuk Al-Quran di beberapa surah, bukan hanya satu, tidak berfokus kepada satu surah saja, ya, bukan bersifat teoritis dan tidak dapat diterapkan. Dengan begitu ia pendapat Al-Quran tentang berbagai problema hidup ya. Jadi yang saya sebutkan tadi ini cocok untuk digunakan mengatasi permasalahan kehidupan ya, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain. Metode ini yang kelima, enam adalah metode memungkinkan menolak anggapan adanya perbedaan ayat-ayat yang bertentangan dengan Al-Quran. Ah, jadi metode ini memungkinkan untuk seorang menolak anggapan. Jadi ketika ada yang mengkritik Al-Quran, mengkritik pandangan Al-Quran, maka ini tafsir maudhu' ini sangat cocok ya, sangat cocok untuk dibaca oleh para eh, para pelajar ya, para pelajar atau yang membaca tafsir maudhu' ini. Dan sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu. Salihun likulli zamanin wa makan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakatnya. Jadi cocok dengan sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan masyarakat. Kekurangan ya. Setelah kita menjelaskan mengenai tadi kelebihan, sebuah setelah ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya tafsir Muqaran memiliki kekurangan yakni penafsiran yang digunakan tidak digunakan untuk para pemula. Jadi eh, penafsiran ini tidak cocok untuk digunakan untuk para pemula karena eh, tafsir ini kita mencari ayat kemudian dibandingkan, eh, mencari ayat atau hadis ayat yang redaksinya berbeda ya. Sangat ini hanya tugas eh, apa namanya? Kecuali kita bisa mengetahui surah surah ini ada di sini, surah ayat ini ya. Karena itu kita bandingkan ya, kita bandingkan tadi. Kemudian tafsir dengan tafsir yang lain ya. Ini hanya cocok untuk para penimba ya atau yang mendalami ya, mendalami Al-Qur'an. Yang kedua adalah apa kekurangannya metodenya kurang diandalkan untuk menjawab permasalahan. Berbeda tadi dengan tafsir maudhu ya, berbeda ya, tadi kan tafsir maudhu yang saya jelaskan tadi kelebihannya itu cocok untuk permasalahan kehidupan sosial. Cocok untuk kehidupan permasalahan sosial, akan tetapi tafsir Muqaran ini tidak cocok untuk menjawab permasalahan sosial kemasyarakatan, ekonomi akan tetap karena fokus untuk membandingkan ayat tersebut, membandingkan ayat ya. Yang ketiga adalah kekurangan tafsir Muqaran ini lebih eh, kepada penafsiran yang sudah diberikan oleh para ulama. Jadi jadi mufassir tidak mengemukakan pendapat-pendapat yang baru, yang tidak yang sesuai sekarang, sesuai dengan eh, zaman sekarang. Oke. Adapun kekurangan, ya.
Yang sudah dijelaskan tadi, kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan tafsir maudhu' ini, ah, potensinya memenggal ayat Al-Quran. Karena misalnya di dalam Al-Quran berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Misalnya kita ingin mengkaji sholat, pasti kita hanya mencantumkan wa aqimus shalah. Misalnya ada potongan ayatnya, pasti berpotensi ya. Saya eh, membahasakan berpotensi untuk memenggal ayatnya karena ayat yang seperti zakat itu seperti diabaikan ya, bukan diabaikan, artinya tidak dia pakai untuk sementara itu karena dia mencari permasalahan permasalahan mengenai sholat misalnya waqimus sholat. Yang kedua adalah membatasi pemahaman para pembaca. Ah, akan membatasi pemahaman pembaca karena hanya satu tema misalnya itu tadi mengenai zakat. Ketika kita membahas zakat, maka kita tidak bisa mengetahui apa itu salat misalnya dan yang lain-lain. Kita hanya berfokus kepada satu tema. Itu adalah kekurangan dari tafsir maudhu'i. Meskipun ada pendapat yang mengatakan tafsir adalah tafsir yang terbaik. Metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran yang terbaik. Yang ketiga adalah mufassir menggunakan metode tafsir ini dilakukan harus melakukan penelitian secara teliti dan mendalam. Harus diiringi kehati-hatian karena akan mengabaikan satu ayat. Karena ketika kita menafsirkan Al-Quran dalam satu tema saja, satu tema, pasti ada terabaikan itu yang saya jelaskan tadi, pasti ada satu ayat. Kemungkinan satu ayat ini atau dua ayat ini atau tiga ayat ini berpengaruh kepada penafsirannya. Sehingga akan berpengaruh terhadap kesimpulan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Itulah tadi pemaparan materi mengenai pengertian dari tafsir Muqaran dan Maudhu'i, langkah-langkahnya, contoh-contohnya, bahkan kelebihan serta kekurangan dari kedua metode tafsir tersebut, yakni tafsir Muqaran dan Maudhu'i. Oleh karena itu, eh, setelah pemaparan materi, maka kita berlanjut ke sesi selanjutnya, yakni sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, saran, ataupun kritik yang membangun, dipersilahkan. Kami persilahkan. Izin. Baik, kepada saudara Andi Ari Azhari, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, pertanyaan saya mengenai tafsir Muqaran. Kan tafsir Muqaran ini dia menafsirkan ayat dengan ayat. Menafsirkan, membandingkan antara ayat dengan hadis. Dan menafsirkan pendapat para ulama. Nah, di makalah itu hanya dijelaskan penafsiran ayat dengan ayat. Tidak dijelaskan contoh penafsiran ayat dengan hadis, kemudian penafsiran antara satu ayat dengan pendapat ulama lainnya. Eh, Jadi yang kami minta adalah tolong disertakan contohnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya ulangi pertanyaan dari saudara Andi Ari Azhari, yaitu jelaskan serta memberikan contoh penafsiran ayat dengan hadis dan penafsiran ayat dengan pendapat ulama lainnya yang belum tercantum di makalah. Seperti itu, Di, Ustadz. Ya, kurang lebih seperti itu. Sebentar Baik, lagi kemudian dijelaskan kalau ada yang kurang jelas. eh, baik, kemudian kepada saudara Jamal Supriyadi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustadz, jadi saya ada tiga pertanyaan. Yang pertama terkait
terkait dengan eh, metode penelitian ilmiah Ustaz, terkait dengan mukoron. Tadi disampaikan mukoron itu eh, Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis, dan eh, penafsiran dengan penafsiran. Terkadang dalam penelitian ilmiah, biasanya peneliti mengangkat suatu eh, permasalahan, contoh misalnya kisah. Kemudian kisahnya ini dibandingkan kisah dalam Al-Quran dengan kisah yang ada di dalam kitab Injil misalnya. Apakah perbandingan ini juga dapat dikatakan sebagai metode mukron seperti itu Ustaz. Al-Quran dengan Injil dengan kitab lain. Kemudian yang kedua masih mukron terkait dengan penafsiran eh, eh, perbandingan mufasir dengan mufasir. Apakah dalam memilih perbandingan atau mengkomparasikan penafsiran mufasir itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Contoh misalnya eh, tafsir Al-Munir. Eh, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan? Oh, misalnya tafsir Al-Munir ini harus cocoknya dikomparasikan dengan tafsir ini. Tafsir At-Tabari cocoknya dibandingkan atau dikomparasikan dengan tafsir ini. Atau bebas saja, Ustaz. Bebas saja memilih penafsiran yang ingin dibandingkan. Atau memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, Ustaz, metode Maudu'i. Apakah ada batasan dalam mengumpulkan ayat ketika menentukan suatu tema? Contoh misalnya skripsi saya saat S1 itu eh, at-toma dalam Al-Qur'an. At-toma dalam Al-Qur'an. Itu katanya dari kata Al-Qur'an at-toma. Kemudian apakah dalam mengumpulkan ayat itu eh, harus ayat yang terdapat di dalamnya kata at-toma atau tidak seharus tidak semuanya kata atoma yang dalam ayat itu dikumpulkan atau hanya ayat yang fokus fokus membahas tentang makna dari atoma itu sendiri. Contoh misalnya Ustaz, ada ayat, oh, ada kata atoma di dalam situ, masukkan lagi, dikumpulkan lagi. Atau makna dari atoma ini sendiri apa? Kemudian apakah ayat itu eh, fokus hanya membahas tentang yang dimaksud dengan atoma ini apa? Bisa dipahami Ustaz? Ya, ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Jamal Supriyadi yang lumayan banyak. Jadi saya ulang dulu pertanyaannya. Yang pertama yaitu, apakah perbandingan antara Al-Quran dan Injil dapat dikategorikan sebagai mukoron? Seperti itu di Ustadz. Kemudian yang kedua, Ya, Ustaz. apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan, baik itu mukarrar maupun maudhu'i? Kemudian yang ketiga, apakah ada batasan dalam mengumpulkan ayat pada suatu tema? Bagaimana Ustadz? Apakah pertanyaannya sudah sesuai? Pertanyaan yang kedua yang saja metode penafsiran membandingkan penafsir dengan mufassir lainnya, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Ya, Oh, jadi pertanyaan yang kedua itu apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membandingkan penafsiran antara satu penafsir dengan penafsir yang lainnya? ya saja, betul sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Aji Saputra Cendana. Kepadanya dipersilakan. Tes, apakah suara kami kedengaran? Iya, kedengaran Ustadz. Ya, mohon Jelas, maaf ini. jelas, Jadi jelas. karena satu akun ini yang tidak bisa kedengaran suaranya di laptop. Baik, pertanyaan kami mungkin simpel, tapi
agar bisa menjadi referensi untuk kita semua. Mungkin Ustadz Arif bisa menyebutkan dua karya tafsir yang sifatnya itu mukoron. Satu karya dari generasi klasik dan satu dari kontemporer. Begitu juga mungkin Ustadz Arif bisa menyebutkan dua referensi terkait tafsir Mu'ad. Sehingga referensi-referensi tersebut mampu kita jadikan sebagai pegangan di kemudian hari. Mungkin itu saja, Ustazah. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi pertanyaannya itu sebutkan dua karya tafsir yang sifatnya muqarran, satu dari klasik dan satu dari kontemporer, dan sebutkan pula dua karya tafsir yang sifatnya maudu'i, baik dari klasik maupun kontemporer. Seperti itu di Ustadz. Eh. Iya, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nur Ainun Fitra, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di dalam makalah itu muqarran dan maudu'i ini dijelaskan eh, ke dalam metode. Metode tafsir di sini dituliskan pengertian metode tafsir muqarran dan metode tafsir maudu'i dan juga dimasukkan langkah-langkah yang mewakili apa itu pengertian dari metode. Nah, kemudian di halaman selanjutnya, ini saya tidak tahu halaman berapa ini, tidak ada nomor halamannya, itu ada dituliskan pendekatan tafsir maudu'i dapat juga diterapkan langkah-langkah tambahan yaitu titik-titik-titik, yaitu begini-begini. Yang mau saya tanyakan, menurut penulis sendiri, tafsir maudhu dan tafsir muqarrar ini itu masuk dalam kategori metode atau dalam kategori pendekatan? Karena juga disebutkan di sini pendekatan tafsir maudhu'i atau mungkin bisa dijelaskan apa itu maksudnya redaksi ini pendekatan tafsir maudhu'i dapat juga diterapkan bla 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 bla. Nah, mungkin itu saja. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi saya ulang kembali untuk pertanyaan dari Saudari Nur Ainun Fitra, yaitu menurut pemateri apakah tafsir maudhu'i dan tafsir muqarran apakah termasuk dari metode atau pendekatan? Kurang lebih seperti itu, di Ustazah. Ya, Ya. Baik, itulah tadi beberapa pertanyaan yang telah dikemukakan oleh teman-teman kita dan saya sudah eh, menuliskan di kolom komentar. Dan sebelum pemateri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya, maka kita beralih ke sesi selanjutnya, yakni pembacaan solawat. Mungkin pembacaan solawat oleh Saudara Aji bisa? Aduh, Eh, mungkin bisa ulangi siapa? Ustazah? Saudara Aji Saputra Cendana. Baik. Kepadanya dipersilahkan. Allah, Allah, Allah. Ini mau salawat burdah atau salawat qalbi fil Madinah ini? oh bisa request kalau ada ya, ya terserah ya. Ada yang request katanya, bagus ini, bisa request. Aduh. Iya, iya. Saya kira cuma di radio biasa bisa request request lagu tuh atau request apa. Ternyata di sini bisa juga, bagus. Silakan, ada yang request mungkin. Saking banyaknya salawatnya itu ya, masya Allah. Nah, Ustaz Haji. Maaf Mami kalau kurang syahdu Ustaz. Aduh. biar yang penting hatinya syahdu. Bentuk makasih.
Ada yang request Nggak katanya, ada. ada yang request? Nggak ada. Bisa itu, Kalau bisa satu. Kalau Sama saya. nggak ada biar biar Ada. oh ada Oh, ada. biar kita boleh. ya. Insya Allah kita akan baca sholawat Ashbil yang sering disenandungkan di pondok-pondok apabila sebelum waktu sholat. Mungkin bisa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghili zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي محمد. Saudara Mursyida, saya lihat berikut sekali. Luar biasa. Imamnya pun hasil, Ustaz. Imamnya luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau request juga ya. Baik, terima kasih. Itulah tadi lantunan sholawat dari teman kita, Saudara Aji Saputra Cendana yang begitu merdu dan syahdu. Kemudian kita beralih kepada sesi selanjutnya, yakni sesi diskusi. Kembali lagi kepada sesi diskusi. Kepada pemateri, apakah sudah bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan? Tes. Eh, kalau ditanya siap, ya harus siap Ustaz, karena waktu juga. Baik, Ustadz. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya. Yang pertama tadi, Saudara Andi Ari Azhari, pertanyaannya mengapa tidak ada contoh penafsiran dengan ayat dengan hadis dan penafsiran tafsir dengan penafsiran yang lain. Mohon maaf Ustadz, ini mungkin ya sebuah kekurangan dari makalah kami karena tidak menulis penafsiran ya, ayat dengan hadis dan penafsiran yang lainnya. Hanya ayat dengan ayat saja, Ustaz. Eh, saya tidak bisa memberikan apa sanggahan karena memang itu adalah sebuah kekurangan makalah kami. Insya Allah direvisi, insya Allah disempurnakan. Ya, langsung jawab semua nanti di tanggapan. Kemudian pertanyaan dari Saudara Jamal, kisah ada apa nih? Mukoran kisah dibandingkan dengan kitab Injil, apakah termasuk dengan Mukoran? Jadi yang saya maksud dari penjelasan tadi ini hanya difokuskan kepada tafsir dengan tafsir ya, sudah jelas tadi pengertiannya. Tafsir dengan tafsir Al-Quran yang lain, bukan tafsir dengan kitab Injil. Ya, jadi menurut hemat kami
Itu adalah bukan apa namanya, bukan eh, metode mukoron, ya, metode mukoron. Tetapi artinya tidak termasuk mukoron, tafsir mukoron. Yang kedua adalah apakah mufassir dengan mufassir tadi? Apakah ada ayat-ayat hal-hal yang diperhatikan mufassir untuk menafsirkan ayat tersebut? Yang saya pahami mengenai sependek pengetahuan saya belum membaca apa hal-hal yang harus diperhatikan di dalam eh, untuk bisa menafsirkan ayat tafsir dengan tafsir yang lain. Akan tetapi yang saya baca hanya eh, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah dan pengertian Al-Quran tersebut. Artinya kita membandingkan tafsir yang satu dengan tafsir yang lain. Mungkin bukan mungkin mungkin tidak bisa bilang mungkin. Artinya eh, suatu permasalahan yang eh, apa namanya, tafsir dengan tafsir yang lain sama pokok permasalahannya. Jadi kita dapat dibedakan antara kedua penafsiran tersebut, tafsir dengan penafsiran yang lain. Penafsiran yang lain. Ketiga adalah apakah ada batasan mengenai ayat-ayat yang ingin eh, dipakai dalam metode tafsir maudhu ini. eh Menurut hemat kami, artinya eh tafsir maudhu ini memang langkah-langkahnya harus mengumpulkan semua tema yang berkaitan, ya. Kalau aslinya itu aslinya, ya, tema yang berkaitan mengenai satu permasalahan. Misalnya apa tadi yang dikatakan saudara Jamal, yang skripsi S1-nya mengenai apa tadi itu, ya. Itu harus diambil semua. Akan tetapi kan kita biasa eh, apa namanya, hanya mengambil misalnya tiga ayat, tiga tiga surah di dalam Al-Quran. Bisa itu, akan tetapi mengenai batasannya itu tidak ada batasan ketika kita ingin mengkaji secara mendalam lagi. Ya, akan tetapi ketika kita ingin menulis suatu makalah atau skripsi, tesis dan disertasi, biasanya itu tidak semuanya diambil. Ketika kita menulis suatu eh, apa namanya, karya ilmiah, ya. Kecuali di kitab tafsirnya, ya, kitab tafsir biasanya mengambil suatu ayat-ayat yang ingin dikumpulkan dengan satu permasalahan. Eh, Pertanyaan dari saudara Pak Kiai, Kiai Haji Saputra LC, mengenai dua karya dua karya eh, tafsir Muqaran klasik dan modern, dan tafsir Maudhu'i klasik dan modern. Adapun dua karya tersebut adalah tafsir Al-Quran Al-Azim karya Sahal bin Abdullah Al-Tusturi. Eh, Karya tafsir ini menggunakan pendekatan sofistik dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua adalah Jami li Ahkam Al-Quran karya Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Tafsir ini berfokus kepada penafsiran hukum Islam berdasarkan Al-Quran. Modern, kitab tafsir modern itu Fi Zilal Quran karya Said Kutub wafat. Tafsir ini menggunakan pendekatan haraki atau gerakan Islam dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua adalah Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Kitab tafsir ini menggunakan pendekatan yang lebih modern dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Yang kedua tadi dua karya tafsir maudhu' klasik dan modern. Yang terkenal adalah Al-Mukhtasar fi At-Tafsir karya Abu Al-Hasan Al-Wahidi Al-Nasaiburi. Kitab tafsir ini menyajikan penafsiran Al-Quran berdasarkan tema
Yang kedua adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, ini adalah masyhur ya, kitab-kitab ulumul Quran karya Badar ad-Din Az-Zarkazi. Az-Zarkashi. Kitab ini membahas berbagai aspek Al-Quran, ulumul Quran, tema-tema teologis dan hukum. Modern, tafsir al-maudu'iyat fi Al-Quranil Karim. Kitab ini menyajikan tema-tema Al-Quran dan aplikatif. Dan tafsir Al-Quranul Karim dirasa al-maudu'iyah karya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Al-Buti. Itu yang saya telah sebutkan tafsirnya, dua karya klasik dan modern. eh Pertanyaan dari Nurainun Fitra mengenai apa perbedaan antara metode dan pendekatan. eh yang saya pahami artinya sependek pengetahuan saya, pendekatan itu dimasukkan ke dalam misalnya tafsir tahlil misalnya, itu disebut dengan tak tak pendekatan, bukan metode ya, bukan metode. Akan tetapi disebut dengan pendekatan, misalnya pendekatan tafsir tahlili, pendekatan tafsir maudhu'i, pendekatan tafsir ijmali, Quran, apalagi eh oh iya iya, maksudnya sama yang ada pendapat yang saya tidak berani juga apa namanya menjawab bahwasanya eh, ada memang pendapat para ulama yang membedakan antara metode dan pendekatan. Tetapi saya eh, secara literatur belum membaca ya, artinya yang dijelaskan hanya sumber penafsiran. Ya. Sumber penafsiran itu misalnya tafsir bil ma'thur ar-ra'yi, pendekatan itu, metode itu tadi tafsir apa tahlili, muqaran, maudhu'i. Secara perbedaan saya masih belum bisa memberikan jawaban. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan secara detail apa itu perbedaan antara metode dan pendekatan. Karena yang saya tulis itu biasanya Kak, metode pendekatan tafsir ya. Metode pendekatan hanya disambung. Metode pendekatan bukan metode atau, tapi metode pendekatan tafsir itu huruf sambung. Kalau menurut pemahaman kami ya. Yang ke oh sudah selesai ya, secara jawaban yang singkat dan tidak padat. Artinya mohon maaf ketika ada kesalahan mungkin bisa diperbaiki. Silahkan terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawaban-jawaban yang telah dipaparkan. Selanjutnya kita beralih kepada para penanya. Mungkin saya mulai dari penanya pertama, yaitu Saudara Andi Ari Azhari. Bagaimana tanggapannya? Apakah diterima atau masih ada sanggahan? Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya rasa sudah jelas tadi dikatakan oleh Sarif, Muhammadiyah sempat memberikan contohnya di makalah, eh, dan tidak sempat juga mengungkapkan langsung contohnya. Eh, Ya mungkinlah nanti pada saat revisi makalahnya mungkin bisa dimasukkan ke situ ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudara Andi Ari. Kemudian untuk penanya kedua, Saudara Jamal Supriyadi, bagaimana? Apakah jawabannya sudah diterima? Baik, terima kasih. Eh, Memang pertanyaan tadi pertanyaan saya tadi apa namanya lebih ke metode penelitian ilmiah. Mengapa saya pertanyakan? Karena saya pikir ini juga berkaitan karena metode penelitian ilmiah juga ada juga metode maudhu'i, ada juga metode muqarron, makanya saya pertanyakan. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz
Arifudin. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi itu yang saya pertanyakan itu hal-hal yang diperlukan ketika ingin membandingkan penafsiran suatu membandingkan penafsiran seorang mufassir. Maksudnya ketika membandingkan apakah eh, bebas saja ingin membandingkan misalnya tafsir Al-Munir bebas saja ditafsirkan ke tafsir yang lain misalnya tafsir At-Tabari atau apapun itu atau memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya tafsir Al-Munir ini oh cocoknya dibandingkan dengan tafsir yang ini atau apa begitu Ustaz. Ya, Saya kembali kepada betul menurut itu kesimpulan yang diberikan oleh saudara Jamal. Menurut pemahaman kami, saya kira kalau kitab tafsirnya ya saya paham bebas ya, artinya ketika permasalahannya itu eh, yang ditafsirkan sama, artinya berkaitan dengan tafsir yang ingin dibandingkan. Mungkin itu saja, saudara Jamal. Kalau saya oh, maksudnya mungkin kalau yang sebenarnya saya juga tidak tahu Pak, apakah memang bebas atau apakah menurut pemahaman kami kan asal permasalahannya itu sama Ustaz. Iya, yang mau dibandingkan. ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, nanti ditambahkan lagi sama dosen. Terima kasih banyak. Baik, sebelumnya mohon maaf Ustadz dan teman-teman, tadi ada kendala di jaringan saya, jadi Zoom-nya tiba-tiba keluar sendiri. Kemudian eh, itu tadi jawaban dari pertanyaan saudara Jamal Supriyadi. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan dari saudara Aji Saputra Cendana, bagaimana saudara Aji apakah ada tanggapan ataupun sudah menerima jawaban yang telah pemateri sampaikan? Kepada saudara dipersilahkan. Baik, tadi ada saya dengar jawabannya bahwa tafsir Al-Qurtubi satu itu dari kontemporer, dari apa? Klasik ya. Cuman saya belum terlalu yakin apakah Al-Qurtubi itu sifatnya mukoron karena Al-Qurtubi sendiri itu mazhabnya Maliki dan di dalamnya sering merojihkan sesuatu. Tapi saya kurang jelas tadi mendengar terkait tafsir mukoron dari segi kontemporer, yang karya kontemporer. Mungkin bisa diulangi, Ustadz Arif, yang mukoron, Ustadz, yang kontemporer. Oh iya, kontemporer tadi tafsir Muqarrar ini tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan tafsir Zilalil Quran. Kalau Al-Maraghi mungkin bisa dicek ulang, Ustadz, karena itu Al-Maraghi dia hampir sama seperti Al-Jalalain sama Al-Wajiz, dia ringkas. Tapi kalau fi Dhiyalil Quran karya Said Qutb, Ustadz ya. Ya, Said Kutub. Ya, mungkin bisa nanti dicek. Cuma juga kontemporer. Untuk tafsir Maudhu'i, Ustadz, tadi apa antum sebutkan yang klasik? Ya, yang klasik eh, klasik itu Al-Mu'tasar fi tafsir dan Al-Burhan fi Ulumul Quran. Oh, Al-Burhan, berarti ulumul Quran, Ustadz. Zarkashi. Iya, Oh, iya. iya. Kalau untuk yang kontemporer apa, Ustadz? Kontemporer Al-Mawdu'at fi Quranul Karim karya Muhammad Ghazali, tafsir Al-Quran Karim dirasa Maudu'iyah karya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Oh, Al-Buti. itu dua belum. Iya, Ustaz. Iman, fikih sampai akhlak, muamalah dan sebagainya.
kontemporer Maudhui mungkin bisa merujuk ke Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Ya, mungkin itu tambahan dari kami saja. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Saudara Aji Saputra Cendana. Kemudian untuk pertanyaan keempat dari Saudari Nur Ainun Fitra, bagaimana tanggapannya? Ya, iya. Karena tadi pertanyaan saya bagaimana pandangan dari pemateri, jadi saya rasa cukup ya, karena juga mengenai pendekatan, corak, sumber, dan metode ini ada beberapa pendapat dari para ulama untuk dalam pengklasifikasiannya. Eh, ya, saya kira itu saja. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dari Saudari Nur Ainun Fitra. Jadi, itulah tadi 4 pertanyaan yang telah dijawab dan ditanggapi oleh dari masing-masing penanya dan juga oleh pemateri. Kemudian, sebelum kita beralih kepada dosen pengampu, mungkin masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan serta saran, dipersilahkan. Kenapa sudah cukup, moderator? Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun sanggahan serta tanggapan dari materi kita pada pagi hari ini? Mungkin sudah tidak ada ya Ustadz. Jadi uh, Closing statement, ingat closing statement, silakan. dari Ada pemateri mungkin dia ya, Ustadz. ya betul dari Eh, ada hambatan nak siang, ada kendalanya, ada sarannya, ada masalahnya ki. Yang penting jangan masalah pribadi ya. Masalah makalah saja, silakan. Oh iya, Ustaz. Yang penting jangan masalah pribadi ya, Ustaz. baik, Iya, iya. Ya. silakan Ustadz, silakan. Eh, Adapun kendala mungkin kalau kendala kan biasanya banyak Ustadz ya. Mengenai kendala artinya harus juga di, diberikan waktu untuk menulis suatu karya, satu karya ilmiah. Artinya ketika ada tugas kita, kita harus eh, memberikan waktu ya. Seperti mungkin ketika ada eh, barang yang kita cintai, pasti kita itu berfokus kepadanya, Ustaz. Ya, kita perhatian, kita apakah maka sesuatu yang dicintai itu pasti akan diberikan perhatian. Berikan perhatian. Misalnya seperti ini, dengan kecintaan kita kepada ilmu atau ada maka kita seharusnya ketika kita mencintai ilmu itu kita harus berusaha untuk mencari ya mencari karena ilmu itu luas yang saya teliti itu ketika ilmu semakin dicari semakin didalami kita semakin bodoh. Kita membaca buku semakin banyak, semakin satu, dua, tiga sampai seterusnya. Ketika kita membaca buku, kita semakin bodoh. Artinya ketika ada seseorang yang baru satu buku yang dia baca, dia semakin pintar itu adalah salah. Ya, ketika selayaknya itu harusnya seorang penuntut ilmu ketika dia sudah membaca buku yang satu, dia berpindah kepada buku yang lain. Buku yang lain. Artinya dia haus akan ilmu. Bukan cuma kita haus ketika kita mau minum, kita haus akan tetapi ketika kita haus dalam ilmu, artinya buku adalah suatu atau buku atau yang lain-lain atau makalah yang lain yang atau suatu karya ilmiah kita baca. Artinya jangan berpuas kepada jangan jangan puas akan satu ilmu itu. Teruslah mendalam.
sampai kita meninggalkan dunia ini. Artinya tidak ada batasan ketika kita berpuas diri, artinya jangan pernah berpuas diri akan suatu ilmu. Tidak ada yang boleh disombongkan karena ilmu, karena pemilik ilmu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang mungkin bisa ditambahkan kepada dosen kita. Itu hanya pesan yang yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jangan pernah sombong akan ilmu, karena yang pemilik ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan ilmu adalah Allah. Allah. Artinya ketika eh, Allah mau mencabut ilmu itu singkat sekali. Bisa saja Allah mencabut ilmu itu dari apa namanya akal kita. Ketika Allah mencabut ilmu itu, maka nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memberikan kita kesehatan untuk selalu mencari ilmu dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pesan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas closing statement yang dipaparkan oleh yang dikemukakan oleh saudara pemateri kita. Maka kita beralih ke sesi selanjutnya, yakni penjelasan dari dosen pengampu kita terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum sempat terjawab dan juga terkait penjelasan lebih lanjut mengenai materi kita pada pagi hari ini, yakni tafsir Muqarrar dan tafsir Maudu'i. Kepada dosen pengampu Ustadz Dr. Haji Muhammad Irham dipersilahkan dengan hormat. Ya, demikianlah tadi eh, motivasi dan ceramah singkat dari Ustaz Arifuddin tentang ilmu. Iya, iya, iya. Iya, iya, mantap. Pengurus masjid, Ustaz Andi Gulit, jangan lupa tahu amplopnya sebentar. Nah, luar biasa tadi kultumnya Ustaz Arifuddin ini. Bisa juga keliling-keliling khutbah Jumat ini. Atau ceramah-ceramah. Imang ini ceramah tarwih apa? Oke, bagus. Alhamdulillah. Oke. Eh, Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena saya lihat evaluasi dari beberapa makalah yang saya ajar di minggu weekend ini, weekend ke berapa ini, weekend kelima, weekend ke berapa dari mata pertemuan kita ini. Mohon maaf, alhamdulillah kemarin makalah-makalah yang saya ajar di kelas yang lain sudah menggunakan template kosong. Ya, mungkin ini pemakalah hari ini lupa ya, atau mungkin belum sempat menggunakan template kosong karena kentara itu. Ya, sesuaikan juga dengan template atau lampiran atau contoh, contoh pembuatan sampul, contoh template, transliterasi dan sebagainya. Nanti kita pelajari sendiri itu ya. Ada juga video tutorial saya singkat, silakan lihat sendiri. Kemudian saya minta juga kalau masih pusing bawa laptopnya. Nah, nanti ke pasca kita nanti ajarkan langsung atau aplikasikan langsung di laptop tak atau bagaimana caranya ya. Oke, tutorialnya sudah ada. Nah, tinggal dipelajari, dipraktikkan dan sebagainya. Oke, lanjut, lanjut. Gak usah kita lama-lama. KTI, KBBI-nya nanti baiki sendiri. Tapi jangan dipandangin tinggi, ya. Yang dipandangin tinggi KTI, KBBI. Kenapa? Mau maaf, misalkan ini. Nanti besok-besok ada yang panggil, misalkan ada chat, eh, Kak, Kak Aji, ya misalkan Kak Aji Saputra, Kak Aji Saputra. Ya, saya chat dalam bentuk begini, Ustaz Aji, ya. Atau kita yang akan membawakan sambutan atau ceramah Ustaz Aji Saputra, Cendana, SAG, atau LC. Oh, Masya Allah. Kira-kira yang ada tulis begini, Kak Aji, bisa bisa kita tidak begini. Eh, Begini tulisannya Ustaz Aji. Bagaimana apa tanggapan Anda? Apa respon Anda? Coba. Apa respon Anda? Hmm.
Bagaimana Ustaz Aji? Bagaimana respon kita? Kurang tepat Ustaz. Oh, kita orang kena. Iya kan, padahal satu satu huruf Ji. Misalkan Aji, D-nya Ji kurang, atau bahkan Saputra, E-nya Ji tambahan. Padahal satu huruf Ji. Kenapa bisa? Tidak amanah Ustaz. Ah, ya, 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 ya. Ah, oke. Begini juga. Jangankan cuma satu huruf, tambahan satu huruf atau kurang satu huruf, ya kan? Transliterasi kata, kalimat, belum lagi satu halaman, template-nya apanya. Nah, kalau itu bermasalah, harusnya dosen pengampu atau besok-besok pembimbing Anda atau penguji Anda, promotor ke promotor Anda, mungkin harusnya itu kita bicara substansi mami. Baca buku ini ya, materinya begini. Ya kan, bandingkan ini, literasinya begini, kerangkanya begini, isinya begini, ya kan, narasinya begini. Tinggal itu mami, enak contoh-contohnya begini, ayat Anda pakai ini, ya gunakan teori ini, enak. Tapi mohon maaf kalau ada ini, kalau tipe oke lah, tipe. Tapi kalau ada hal-hal yang metodologis, teknis penulisnya metodologis, dan teman-teman yang lain juga nanti kemarin-kemarin dan sebelumnya juga begitu kurang lebih itu harus diperbaiki karena itu mengganggu konsentrasi. Harusnya misalkan di awal kita buka ini mau kita bahas latar belakangnya, sampulnya, apanya, kita apalagi bab isinya, harusnya tinggal itu kita kaji. Tapi ketika dibaca kan huruf ini ya, huruf. Ketika dibaca, aduh, kenapa saya yang salah ini? Harusnya kita mau pahami ide pokoknya satu paragraf, tapi dalam satu paragraf itu banyak hal metodologis yang tanda kutip harus diperbaiki. Mengganggu lagi ya. Jadi besok-besok teman-teman terus terus diasah, diperbaiki dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Langsung langsung substansi. Eh, Pertama itu sebelum saya jelaskan, mumpung saya ingat jangan lupa ajukan judul ya. Bisa online, bisa offline, silahkan. Karena ingat, tesis yang baik itu adalah tesis yang selesai. Nah, ya, tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Selesai apa? Sudah dapat tanda tangannya kedua penguji dan kedua pembimbing. Oke? Kemudian tesis yang baik itu diawali dari judul, pengajuan judul, dan judul yang baik adalah judul yang di ACC Kaprodi. Nah, itu judul yang baik. Biar menurut Anda baik, biar menurut Anda apa, tapi kalau tidak ACC berarti tidak baik. Ya. Yang penting judul yang baik adalah judul yang di ACC oleh Kaprodi. Dan biasanya sebelum Kaprodi, ke Sekretaris Prodi dulu kita cerita-cerita bebas. Tinggal kita kaji apakah sudah dibahas atau belum. Kalau sudah dibahas, itu ada dua indikator. Bisa lanjut, bisa tetap. Ya, kalau hanya sebagian sudah dibahas, memungkinkan lanjut. Tapi kalau sudah semua, tidak bisa. Maksudnya bagaimana? Contoh beberapa tahun yang lalu, kemarin-kemarin itu ada yang kaji misalkan tentang baca-baca, mas suruh baca. Ada itu biasa kaparat, kalau apakah sudah lebaran atau apa, ada baki-baki, ada mie makanan, ada bahkan tambah dupa, kemudian ada mie baca-baca, baca-baca, ya, dan seterusnya. Nah, kalau ada yang kaji, tetapi orang hadis yang kaji, berarti memungkinkan kita sudah bisa bahas karena di orang hadis. Kalau ada yang kaji aspek sejarahnya dari prodi sejarah atau dari prodi antropologi atau sosiologi agama, kita jurusan tafsir berarti pasti beda. Kita kan nilai-nilai Qur'annya dilihat. Berarti memungkinkan bisa kita kaji. Tetapi kalau dia juga jurusan tafsir, kalau begitu sama, Al-Qur'an kita sama, nilai-nilai Qur'an kita sama. Berarti tanda tanya. Kecuali mungkin lokasinya beda, ya kan? Oh, ada ini di tradisi ini sama, jurusan tafsir juga, bahkan sudah S2, bahkan sudah S3 yang kaji ini. Tapi mungkin lokasinya beda. Kemarin itu misalkan ada yang kaji tentang ada itu tradisi sebelum menikah. Kalau Bugis Makassar katakan Mapaci, ada juga itu hari mau mengambil di Mandar beda, Ustaz. Nah, ada orang Mandar di sini, ada orang Mandar di sini. Malanting, Malantinggi, Malantigi.
Malantigi mungkin kalau kalau bahasa Mandarnya. Beda Ustaz, beda sekali. Di Sulbar dengan di Sulsel itu beda anunya, ada begini dan 80% beda. Walaupun tradisi itu sama, tradisi pranikah sebelum pernikahan, oke, tetapi beda tradisinya walaupun dari jurusan tafsir, tapi karena beda lokasinya sehingga nanti hasil akhirnya beda, itu memungkinkan diterima, ya. Tapi kalau sama-sama di apa eh, itu itu harus diperjelas ya. Itu dulu secara umum. Nah, termasuk materi hari ini. Materi yang merupakan kajian-kajian dari penelitian-penelitian pasca. Tadi dikatakan kajian lapangan. Boleh. Baik lapangan merupakan tinjauan-tinjauan Qurani maupun living Quran. Untuk lebih lanjut kajian-kajian lapangan atau living Quran ada nanti mata kuliah di semester 3. Kemudian penelitian tesis dalam bentuk pustaka. Termasuk dua materi ini itu penelitian yang bisa digunakan di pasca sarjana, yaitu kajian mukoron dan kajian 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 maudhu'i, ya, kajian maudhu'i, terutama maudhu'i yang banyak, ya. Oke. Bisa juga Anda kajian kitab, kajian tokoh, atau kajian-kajian variabel-variabel tentang ulumul Quran, ya kan? Apakah tentang atikrornya, ya? Ada mata kuliah Anda sini tentang kawaidul tafsir, ada mata kuliah Anda sekarang kalau Anda salah balaghah, Anda mau kaji ke asis semantiknya, boleh saja, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang tafsir tematik dan tafsir muqaran. Ah, Syarat dari tafsir muqaran, nanti saya harus nanti tambahkan lagi sedikit nanti. Harus namanya berbasis apple to apple. Kalau tulisannya itu apple to apple. Apple. Bukan apple ini anu ya, gadget atau apa ya. Nama merek bukan ya, apple. Apple to apple. Apa maksudnya apple to apple? Terutama nanti untuk pemakalah dan semuanya. Apple berarti apel. Apel ke apel. Artinya dalam komparatif, dalam mukoran atau mukorin. Di sini juga nanti harus ada permainan. Kenapa dikatakan tafsir mukoran? Kenapa dikatakan tafsir mukorin? Ada dalam bentuk fa'il, ada bentuk maf'ul. Apakah bagaimana objeknya sama atau tidak? Dan siapa yang membuat istilah mukoran dan siapa yang membuat istilah mukorin? Apakah cuma istilah yang berbeda atau substansi juga beda atau sama substansi dan seterusnya? Itu begitu kajiannya kalau pasca. Kita lanjut. Apple to apple itu adalah apel kita bandingkan dengan apel. Apel Fuji misalkan warna merah. Kita bandingkan dengan ada apel yang lain yang warna hijau. Sama-sama apel. Manis, mungkin sama-sama manis. Ya kan? Tapi bulat, mungkin sama-sama bulat. Tapi apa bedanya? Sehingga tidak bisa kita membandingkan sama-sama bulat, sama-sama kuning atau sama-sama apa buah-buahan apel dengan durian. Nah, ya kan? Jelas beda. Masa mau dikemukarankan antara apel dengan durian? Maka teori pertama dalam mukoran adalah apple to apple. Kajian tesis kemarin atau tajuk disertasi kemarin ada misalkan yang mengkaji tentang syafaat. Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia kaji dua kitab tafsir dan dua kitab tafsir itu memang apple to apple. Kenapa? Sama-sama tafsir tentang teologi. Nah, anggaplah Al-Kasyaf dengan At-Tobat-Tobai. Ya, dengan Tobat-Tobai. Oke. Ketika ditafsirkan ini, kenapa diambil ini? Ada yang mewakili Anustas. Ada mewakili teologi dari atau firqah Mu'tazilah. Ada yang mewakili kelompok dari Syiah, Syi'i. Oke. Nah, begitu. Apple to apple-nya apa? Kalau mau lagi dari Sunni misalkan eh, Tafsirul Kabir, ya kan? Fakhruddin Ar-Razi, boleh saja. Jadi gitu, ya. Jadi ada apple to apple-nya apa loh? Apa? Ya. Ya, betul. Di satu sisi kita bebas memilih, tetapi syarat pertama sebelum bebas, tadi sudah disampaikan, saya hanya memperjelas, harus apple to apple dulu. Ya kan? Ada tafsir-tafsir fikih Muqaran, ada Al-Jassas, ada tafsir fikih Ilkiyah Al-Harras, ada yang menyebutkan Al-Qayya Al-Harras. Ustaz Aji pernah dengar ini tafsir. Jadi Iya, saya lihat dua penamaannya, ada Al-Qayya Al-Harras atau Ilkiyah Al-Harras.
Hmm. Ya, ada juga Qurtubi, fikih juga itu. Nah, silakan. Ustaz Aji pernah dengar itu? Al-Kaya Iya, Al-Harras atau Ilkiya Al-Harras? Yang mana Anda baca itu? Sama kalau Tirmizi, Turmuzi, Suyuti, Sayuti. Kalau ini, yang namanya bahasa Arab kan bebas dikasih harakat. Ah, iya. yang mana Kak? Kalau bacaannya Anda bagaimana itu? Yang masyhur Ilki Al-Harrasi. Ah, Ilkiya Al-Harasi. Ah, oke, bagus. Itu. Ah, dan seterusnya. Itu yang ada. Oke, kita lanjut. Jadi ketika Anda mukoran-mukoran, jadi ada apple, 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 apple. Artinya apple to apple dan seterusnya. Ah, kita skip dulu. Kita lanjut. Sehingga tafsir mukoran, kajian tafsir mukoran di pasca itu, kalau tidak salah cuma satu dari dosen tafsir yang tanda kutip melarang tafsir mukoran, ya. Nah, sehingga saya secara umum seprodi sudah tahu itu, sudah tahu. Sehingga kalau ada kajian mukoran, pasti mustahil saya kasih promotornya, pembimbingnya dengan pengujinya beliau, karena beliau tidak, istilahnya tidak mau. Ah, di pasca itu tak usah mukoran. Membandingkan antara misalkan ini dengan ini, ah sempit sekali. Kita harus komprehensif. Jangan cuma dua dibandingkan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah cuma satu. Tapi yang lain mengatakan betul. Kalau ayat dengan ayat dibandingkan, contoh kata sakim, sakim dalam Al-Quran itu hanya tertuan dalam surah. Ada yang tahu surah apa? Sakim. Ini bicara tentang Nabi. Surah Al-Zariyat saja, ya, kisah tentang Nabi Ibrahim dengan kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, itu sakim, ada kata sakim, dan dua kali saja, dua kali, ya, dua kali saja, masih, dan semuanya dalam surah Az-Zariyat. Nah, kalau dua ayat dikaji secara mukoran, itu S1, itu S1, ya, S1. Oke, satu. Tapi kalau mukorannya pasca, oke, itu misalkan tafsir dengan tafsir. Seperti tadi saya katakan apa tadi? Syafaat. Bahkan itu S3 loh mukarannya. Membandingkan antara kita tafsir ini ke tafsir ini. Kata syafaat lagi dalam Al-Quran itu ada banyak. Dan derivasi dan mustaknya itu banyak. Kemudian antara kita tafsir dengan ini. Apalagi kita tafsir yang ambil yang jilid-jilid besar ya. Yang banyak penjelasannya itu. Belum lagi bahasanya yang complicated. Iya kan? Nah, itu memungkinkan boleh. Boleh. Jadi compare mukarannya antara kitab satu dengan kitab yang lain, tetapi ingat di latar belakang di bab satu harus Anda narasikan. Kenapa mau Anda jelas tadi Al-Kasyaf dengan Tabatabai? Kenapa? Oh begini begini. Zaman Syaf dengan ini. Oh karena ini. Ah itu dijelaskan. Kalau Anda tidak jelaskan di bab satu Anda, di latar belakang masalah Anda, pasti harus Anda jelaskan ketika di seminar proposal. Baik promotor, co-promotor, ataupun penguji pasti akan bertanya kepada Anda. Ya, oke. Oke, sudah bunyi masjid. Sedikit lagi kita percepat. Ini yang paling penting. Ini kajian yang banyak. Kajian pustaka yang banyak di pasca dari dulu sampai sekarang itu maudhu'i. Ya, maudhu'i. Oke. Maudhu'inya itu eh, eh, saya lihat dua macam. Ya, ada maudhui, ada semi maudhui atau maudhui plus lah istilahnya. Kenapa saya katakan maudhui plus? Ini istilah saya. Maudhui murni itu seperti teori Parmawi, ya kan? Anda sudah tahu. Dikembangkan lagi Nasruddin Baidan. Di UIN Makassar, walaupun kita cuma Indonesia Timur, alhamdulillah. Kalau kajian di Makassar itu dulu sudah diakui sampai sekarang kalau tafsir hadisnya. Makanya kita kembangkan di sini dari teori Prof. Muin Salim, rektor kita yang merupakan beberapa periode lalu itu dari dari memang prodi ilmu Al-Qur'an ya, dari tafsir, profesor tafsir, itu dia kembangkan, dia hubungkan dengan filsafat ilmu. Ya, dari Al-Farmawi ya murni di situ tapi dikembangkan kita dengan teori-teori dari filsafat ilmu dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Oke, makanya ketika Anda mengambil tafsir maudhu'i tematik, apapun tema Anda, riba, tentang sabar, tentang apa, nanti yang Anda teliti, di awal juga harus Anda jelaskan. Teori maudhu'i apa, versi apa yang Anda pakai. Sama Anda membeli laptop, kamera berapa? Iya kan, prosesor Intel Core berapa? Ini juga, mau tematik apa yang Anda pakai?
versi 100% Al-Parmawi, dikembang atau yang diserukan Nasruddin Baidan, atau mau yang kita pakai rata-rata di UIN itu yang Prof. Muin Salim, rektor kita dulu. Itu harus jelas ya. Oke, kita lanjut. Secara umum, kasus-kasus tafsir maudhu'i ada tiga. Catat baik-baik ini. Nah, berawal tentu semua dari tema. Kita dulu berawal dari tiga kasus tentang judul yang Anda akan bahas. Langkah pertama kan tentang tema, pemilihan tema atau judul atau masalah. Namanya maudhu'i berasal dari tema. Beda kalau tafsir sebelumnya. Ya kan, ijmali muqarrar tahlili kan berawal starting pointnya itu dari ayat. Nah, kalau maudhu'i bukan dari ayat startnya dari tema, masalah, dari judul. Ya, oke? Oke, lanjut. Oke. Maka ada yang paling pertama, kasus yang paling enteng saya katakan, itu temanya memang adalah tema atau kata Qur'ani. Kalimatun Qur'aniyah. Dari memang bahasa lugo Qur'aniyah, dari bahasa Quran. Contoh sabar. Sabar kan sudah bahasa Al-Quran. Syukur, sudah bahasa Al-Quran. Ada ayatnya? Ada. Enak kan? Enak. Tapi ingat yang saya katakan ini adalah kalimah atau lugoh Qur'aniyah, bukan lugatul Arab, lugatul Arab. Ya, lugatul Arabiyah bukan, ya. Oke, saya berikan contoh zuhud. Zuhud itu bahasa Arab, tetapi kata zuhud ya, itu mungkin tidak ada dalam Al-Qur'an. Baik kata zahada dalam bentuk fi'il, ya kan? Zuhud dalam bentuk isimnya, ya kan? Apalagi dalam bentuk apa lagi? Isim fa'ilnya. Ya, minaz zahidin cuma satu kali. Zahid ada. Zahid ada. Itu pun surah Yusuf. Itu pun satu kali. Bagaimana caranya kita mau tematik kalau cuma satu kali? Zahidin. Itu pun terkata minaz zahidin. Satu kali. Ya kan? Kalau di S1 di Seludin, kalau satu kali cukup kasih tahlili saja. Oke. Bagaimana kalau begitu? Nah, Zahidin, ini satu kali. Tapi kalau ada tema-tema yang lain, tidak ada memang dalam Al-Quran, maka kita melangkah ke kasus kedua. Ketika tidak ada dalam bahasa Arab atau kita katakan tadi tidak ada dalam bahasa Qurani, tidak ada dalam lugatul Qur'aniyah, ingat, Anda harus lakukan beberapa langkah dulu sebelum langkahnya Farmawi yang Anda lakukan tadi. Yang pertama, tahu dulu teorinya, sepakati dulu ontologinya. Korupsi. Ustaz Aji, apa bahasa Arabnya korupsi, Ustaz Aji? Ustaz Aji, Ari, Ismail, siapa kek? Apa bahasa Arabnya korupsi? Hmm. Apa bahasa Arabnya korupsi? Mana ayat tentang korupsi? Apa bahasa Arabnya korupsi, Aji? Oh, Aji. Apa bahasa Arabnya korupsi? Kalau di Saudi Hmm. fasad, fasad, fasad. Hah? Kalau di Saudi fasad. Fasad saja kan? Fasad filmal, fasad maliyah, fasad mali. Itu saja dibilang. Kerusakan mal. Berarti rusak hartaku, uangku rusak. Kerusakan apa? Jadi umum sekali. Al-fasad. Yufsiduna fil ar. Umum sekali. Ya kan? Maka cari dulu teorinya. Korupsi, coba lihat teori apa. Pakar apa yang membahas tentang teori. Ada definisinya. Kemudian Anda itu breakdown berdasarkan definisi tersebut. Indikatornya korupsi misalkan menipu. Korupsi mengambil hak orang lain. Mencuri. Penyalahgunaan amanah. Itu kan semua ada ayatnya. Mencuri ada ayatnya, menipu ada ayatnya, mengambil hak orang bil batil ada haknya, amanah juga tentang amanah ada banyak ayatnya. Diramu itu all in one. Semua merujuk kepada korupsi. Begitu. Maka kasus kedua adalah kalau Anda mau kajian tematik, tetapi mohon maaf, tema tersebut bukan berasal dari lugatun Qur'aniyatun, bahasa Quran, maka Anda pusing untuk mencarinya, maka terlebih dahulu tahu teori dan tahu juga tentang indikator-indikator di dalamnya. Ya, itu kasus kedua. Jadi kalau tidak ada itu. Kasus ketiga. Kasus kedua ini antara satu dan dua. Misalkan Anda mau kaji tentang miskin dalam Al-Quran. Miskin dalam Al-Quran. Ketika Anda memilih tema miskin dalam Al-Quran, maka Anda mau menggunakan dengan kasus pertama atau kasus kedua. Apa maksudnya? Kasus pertama itu bahasa Arab. Berarti kalau Anda katakan miskin dalam Al-Quran, yang Anda katakan miskin versi Arab. Yaitu dari kata al-miskin, ya kan? Dan yang serumpun seakar kata dengannya.
Oke, maskan, sakana, sakina, dan seterusnya. Oke. Tapi kalau Anda katakan tidak, kemiskinan yang saya masuk adalah kamus kedua, kasus-kasus kedua. Karena Anda menganggap ini kasus kedua, maka harusnya Anda merujuk kepada KBBI atau istilah umum tentang apa yang dimaksud kemiskinan. Maka kalau begitu, nanti breakdownnya termasuk kata al-miskin, termasuk kata-kata al-fakir atau al-fuqara, miskin juga, ya kan? Fakir juga kan lebih parah lagi dari miskin. Ya apa lagi? Duafa, duafa, kaum duafa termasuk juga. Kalau mau istilah-istilah yang modern, pengangguran mungkin, iya kan? Dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi harus dulu di breakdown dari tema itu apa indikasi atau indikator-indikator di dalamnya. Nah, apa plus minusnya? Kalau yang pertama kau ambil, kita ambil miskin versi Arab itu cenderung simple, simple, ya. Kalau tesis, oke lah, mungkin bagus ini. Tapi kalau mau sebagai puncak tertinggi dan Anda mampu, ya, punya waktu dan punya kesempatan dan punya literasi yang cukup, ini bagus kalau misalkan ini ambil di kasus yang kedua ini dalam bentuk disertasi. Nah, dalam bentuk disertasi. Karena lebih banyak ayatnya. Berarti Anda kumpulkan ayat-ayat tentang al-miskin dalam Al-Quran, al-fakir atau al-fuqara fil Quran, kemudian du'afa dalam Al-Quran, dan seterusnya. Ya kan? Belum lagi dalam Al-Quran itu al-mahrum. Apa lagi? Apalagi dalam Al-Quran itu al-mahrum. Al-mahrum juga itu orang miskin juga itu dalam Al-Quran. Al-qanit wal mahrum itu juga dalam Al-Quran miskin juga itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu Anda ambil ayat-ayat yang berbicara tentang itu kekurangan-kekurangan harta. Ya kan? Oh, as-sa'il ya. Sorry. As-sa'il ya. As-sa'il wal mahrum. Jadi as-sa'il juga itu termasuk orang miskin juga. As-sa'il termasuk miskin, al-mahrum juga termasuk miskin, berarti banyak, rempungi. Ya. Rempungi banyak. Nah, kalau Anda bisa ya silakan kasih jadi kasus kedua ini. Tapi kalau tidak miskin berarti yang Arab-Arab saja, ya. Arab-Arab saja. Jadi begitu. Jadi kajian tematik yang pertama dan harus kuat itu adalah judulnya. Dan ketika Anda menentukan judul, harus jelas. Ah, Oke. Sekarang ada namanya Maudu'i Plus. Saya istilahkan itu Maudu'i Plus. Ya, apa itu Maudu'i Plus? Ada tema tertentu, tetapi di kitab tertentu. Biasanya kalau Maudu'i cuma satu kitab. Ya, Maudu'i. Kajian Al-Quran tematik Maudu'i. Berarti kita ambil semua. Apa yang kita punya, referensi apa yang kita mau baca, dan seterusnya. Apa yang kita suka, pendekatan apa yang kita gunakan, disesuaikan semua. Kasih masuk. Tapi dengan ada batasan. Di awal proposal itu Anda harus narasikan. Tapi kalau Anda bilang, apa tadi? Kemiskinan menurut Sayyid Qutb. Kemiskinan menurut Al-Qurtubi. Menurut apa? Dalam kitab tafsirnya. Jadi hati-hati. Kalau misalkan kita katakan kemiskinan menurut Quraisy Shihab. Beda kalau Anda katakan kemiskinan menurut Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah. Beda. Walaupun sama-sama Quraisy Shihab tapi ada bedanya. Ada yang bisa jelaskan apa bedanya? Ustaz Arifudin, Aninda, Ustaz Guri, Ustaz Ismail, Mursyida, apa bedanya kira-kira? Kalau saya bilang kemiskinan menurut Quraisy Shihab dengan kemiskinan menurut Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya. Al-Misbah. Hmm. Hmm. Eh, kalau mungkin kemiskinan menurut Quraisy itu menurut pendapat sendiri Ustaz ijma dijelaskan secara menafsirkan ukur secara ijmal global. Kan Tidak, tapi tidak, ketika tidak. oh iya Kalau kita iya iya. bilang Quraisy Shihab, berarti semua karyanya Quraisy Shihab kita ambil. Membumikan Al-Quran, kalau ada di situ kemiskinan diambil. Iya kan? Nah, ada juga kitab yang lainnya diambil semua. Diambil. Ya kan? Baik-baik kitabnya, bukunya, atau mungkin ada ceramah-ceramahnya diambil. Tinggal kita. Yang mana kita mau batasi dalam draft penelitian tesis Anda. Tapi kalau kita bilang penafsiran kita tafsir apa tuh penafsiran Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, berarti khusus Al-Misbah saja yang 15 volume itu. Ada kemiskinan di mana? Contoh kalau kita bilang jilbab, jilbab dalam Al-Misbah.
Jilbab menurut Quraish Shihab. Kalau jilbab menurut Shihab, ada juga kan bukunya beliau tentang jilbab. Ada juga di tafsir Al-Misbah tentang jilbab. Jadi kalau kita bilang dari menurut Quraish Shihab, semua karyanya. Yang penting dari otaknya Quraish Shihab, diambil semua. Tapi kalau kita batasi dalam kitab tafsirnya Al-Misbah. Tapi kasih lengkap ya Al-Misbah. Kenapa? Jangan cuma bilang dalam kitab tafsirnya. Prof. Quraish Shihab itu punya beberapa tafsir. Bukan hanya tafsir Al-Misbah. Ada tafsir Al-Amanahnya, ya kan? Dan beberapa kitab yang lain ada. Ya, jadi kasih lengkap. Jadi kalau bilang gitu juga, bagaimana kalau saya kasih lagi tawaran ketiga? Kemiskinan menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya. Di dalam kitab tafsirnya. Berarti semua kitab tafsirnya An ambil. Al-Misbah kah, Al-Amanah kah, dengan al apa kah yang ada, ambil semua. Begitu. Itu bedanya. Ya, jadi saya berikan lagi tiga perbedaan. Kemiskinan menurut tafsir Al-Misbah, kemiskinan menurut Quraish Shihab, kemiskinan menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, penafsiran apa lagi? Kemiskinan menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah. Berarti lebih khusus. Al-Misbah. Jadi itu, ya. Itu. Secara substansi dari judul bisa beda. Boleh juga. Sebenarnya tema Anda, judul Anda bilang begini, kemiskinan menurut Quraish Shihab. Umum ya, umum. Tapi dalam draft Anda, dalam pengertian istilah atau pengertian judul yang Anda narasikan di bab satu, oke? Di bab satu setelah rumusan masalah, poin C, di poin C, Anda batasi yang dimasuk kemiskinan menurut Quraish Shihab hanya dalam kitab tafsir Al-Misbah. Berarti sama. Kecuali Anda tidak batasi, atau minimal ada juga walaupun Quraisy siap tapi ada dalam kurungnya, dalam tafsir Al-Misbah. Atau ada juga, makanya itu banyak teori-teori dalam membuat judul. Ada yang mengatakan judul itu sudah detail di situ, sudah ada di dalam kurungnya lengkap nih. Ada juga tidak, biar nih umum seperti tadi umum, tapi nanti kasih dalam kurung atau nanti pengertian judulnya atau di pengertian istilahnya itu nanti dinarasikan. Yang jadi masalah kalau tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Ya kan? Pusing nih baru proposal. Iya di apa di? Ya di, yang mana di? Yang mana bagus Ustaz? Bertanya lagi. Kita iya, yang mana mau diteliti? Ya? Itu dan seterusnya. Alhamdulillah sudah salawat masjid. 3 menit penutup. Ada yang ingin menambahkan sebelum kita closing statement? Mohon maaf ini, tidak semua ternyata saya bisa bahas. Nantilah. Ya, ya. Masih ada lagi sebelum kita tutup. Semoga suara saya ini kedengaran karena rumah saya ini pas Babe depan masjid Ustadz, masalahnya. Ustaz Aninda. Aninda atau Ananda? Iya. Aninda, silakan. Kenapa Ustaz iya, Aninda? Aninda Ustadz. Ya Ustadz, kemarin pas bulan Ramadan, iya sempat itu saya chat Ustadz terkait dengan judul konsultasi judul. Tapi sampai sekarang ini Ustadz belum balas chat. Oh iya kak, ada kak? Saya lupa-lupa ya. Ada kak? Kalau begitu chat ulang. Jadi besok-besok kalau ada saya 1 minggu lah tidak sempat bahas Aninda. Iya, iya Saya Ustadz. search di WA saya, search WA itu ada dua. Baik namanya tas search dengan isi chatnya. Sekarang saya coba mas-search Adinda ini. Eh, oh Anin, astagfirullah. Kenapa Anin? Nama tertulis di. Oh Anin. Oh belum selesai kemarin ya. Oh iya belum selesai ya. Kita sudah baku chat ya. Oh Anin saya kasihkan nama. Kenapa Anin namamu di sini? Oh iya sudah makin baku chat. Ya sebentar kita baku chat lebih lanjut. Ya Kang. Oh iya 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 iya. Saya ingat kasih anu dulu, kasih upki dulu. Supaya gue ingat. Eh, apa itu yang Anda bahas ini lagi kemarin? Oh, tentang bid'ah ya. Dan dia, ya, Iya kita Ustadz. ya begitu memang kalau biasa chat, apalagi kalau tenggelam, apalagi apa ini Ramadan ya. Ramadan kapan? Iya, Ramadan ini ya. Siang-siang aku chat, tidur mah kapan ini baru tenggelam chat, tarawih mi orang malana, buka puasa mi orang, sudah. Baru dan kasih ingat lagi lagi. Padahal sudah maki baku chat sebelumnya ya tentang kata-kata bid'ah ya, itu ya. Iya Ustadz.
Saya sudah Tempat jauh saya Ustadz save di balas. nomor itu. Saya save di nomor cuma biasa yang terakhir ke lagi ya sudah berapa kali pakai buat. Oke. Nah, cuma satu ayatnya. Wah, cuma satu ayatnya. Kalau satu ayat itu biasa ya satu lah kata ya. Kalau biasa kalau satu itu satu, satu. Oke. Kemudian kalau kenapa dikatakan cuma S1? Karena bukan karena merendahkan tidak. Karena kalau S1 itu 60 halaman. 60 halaman. Ya, saya pikir langsung kalau satu ayat Anda bahas baru 100 halaman, 100 halaman, cuma satu ayat dan ayatnya juga tidak terlalu panjang. Saya khawatir tidak sampai halamannya 100. Ya, jadi ingat ketika Anda menulis harus mempertimbangkan dua hal, metodologi teknis dan substansi isi. Metodologi teknis, walaupun isinya bagus, tetapi cuma 90 halaman, itu dipertanyakan. Walaupun 100 halaman lebih, tetapi isinya kosong, itu juga, sudah asam nih pasmi. Nanti, alhamdulillah sudah azam nih pasmi. Ya, entahlah di lokasi Anda masing-masing. Saya juga sudah Pak Azang ini. Ada juga Pak Iman di sini, banyak Pak Imam di sini. Sudah nih. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan maupun kelebihan. Kita bertemu karena